Puji Tuhan, kita kembali di dalam ibadah raya Minggu hari ini 22 November 2020. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik karena Tuhan senantiasa menjaga dan melawat umat-Nya. Bersama-sama dengan orang percaya, kita akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita mau mengagungkan Dia, menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, Ujilah Aku Tuhan. Kau layak disembah.
bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya Minggu hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan sidang jemaat untuk kembali duduk. Nats pembimbing pada ibadah Minggu hari ini terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-6. Saya ulangi, Yakobus 3 ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syukur. Di dalamnya juga kita akan mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Mengawali doa syukur dan pengampunan dosa, kita akan menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kepada Allah yang sama, yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami ada saat ini Tuhan, semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Selama pandemi ini Tuhan, kami percaya sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan terus perbaharui, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan makanan dan minuman yang cukup yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan juga sanak saudara, teman, cinta kasih yang boleh kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengakui Tuhan, ketika Tuhan sudah begitu baik, kami seringkali lalai Tuhan.
Kami sering kali lupa Tuhan. Karena itu Tuhan, kesempatan ini kami mohon pengampunan yang daripadamu Tuhan. Berikanlah kami kembali pengampunan-Mu Tuhan, supaya kami boleh layak masuk di dalam hadirat Tuhan. Supaya kami kembali boleh diteguhkan akan iman percaya kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kegagalan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan, boleh menyenangkan akan hati Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami menyerahkan rangkaian ibadah pada minggu hari ini. Dan setiap mereka yang Tuhan boleh percayakan untuk melayani Tuhan, kami percayakan dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur yang terambil di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Demikian seterusnya, pada ayat yang ke-11 kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 25 ayat 1 sampai 11, doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuh beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bersama-sama. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Mengawalinya kita akan menaikkan pujian Manis Kau Dengar. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
hendak menyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mengawalinya kita akan menaikkan pujian. Apalah arti ibadahmu? Apa yang arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberi kesempatan memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kami mau bawa dan mempersembahkannya di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati kehidupan jemaat Tuhan, yang di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam usaha mereka ya Tuhan. Dan biar Engkau memberikan kecukupan ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah pandemi ini boleh terus terjadi, tetapi kami tetap percaya bahwa semuanya tetap di dalam kendali Tuhan. Kami percaya pada saatnya Tuhan akan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kembali bersama-sama ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Engkau berkati mereka yang Tuhan percayakan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bertanggung jawab dalam mengelolanya Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan kembali dilawat oleh firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Yefta Urip Santoso. Mengawalinya kita akan menaikkan pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan, aku rindu.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur anugerahnya kembali memberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan bersama-sama satu bagian firman Allah. Sebelumnya mari kita bersama tunduk di hadapan Tuhan, berdoa meminta pertolongannya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau kembali menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, mencurahkan kuasa-Nya atas kami semua, supaya kami dapat mendengar, memikirkan, dan menerima di dalam hati kami firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Dan Tuhan pun menolong hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan firman itu kepada kami, supaya melaluinya kami semua diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarnya lagi. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bulanan kita dalam renungan bulan November ini yaitu kasih itu membangun. Membangun sesama dengan firman Tuhan. Membangun sesama dengan karunia. Dan pada pagi hari ini yaitu membangun sesama dengan perkataan. Adapun ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikian firman Allah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut survei, orang laki-laki setiap hari mengeluarkan kata 5.000 sampai 9.000 kata. Itu untuk laki-laki. Dan untuk perempuannya yaitu 2 kali lipat. Jadi sangat banyak kata yang seringkali kita ucapkan di setiap harinya. Dan untuk hal itu kita harus berhati-hati ketika kita berkata. Kenapa? Karena seperti dikatakan dalam firman Tuhan, Amsal 10 ayat yang ke-19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Banyak berbicara akan ada pelanggaran. Bapak dan kasih Tuhan, kita tidak bisa berkata mulut gue. Mau bicara apapun, ya itu mulut gue. Ya. Kenapa kita tidak bisa mengatakan seperti itu? Oleh karena setiap kata yang keluar dari mulut kita itu akan berdampak. Berdampak baik, tapi juga bisa berdampak buruk. Berdampak baik ketika kata-kata yang keluar itu baik. Berdampak buruk atau negatif ketika kata-kata itu kotor. Kata kotor di dalam ayat firman yang sudah kita baca ini, yaitu artinya kata yang jelek, kata yang tidak berharga, kata yang busuk, kata yang berbahaya. Dan kata-kata itu terkandung di dalam pelanggaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sementara kalau sudah terjadi pelanggaran, akan sulit untuk bisa memperbaikinya. Dan setiap kata yang keluar dari mulut kita sulit pula untuk ditarik kembali. Karena itu sebelum kita
berkata-kata, kita harus betul-betul hati-hati. Bapak dan kasih oleh Tuhan Yesus, dampak kata-kata bisa kepada orang lain, tapi juga bisa kepada diri kita sendiri. Kalau mungkin dampak kepada orang lain, mungkin saja karena kita nggak mengalami dampak itu, kita akan seenaknya terus memperkatakan kata-kata yang kotor, kata yang negatif, kata-kata yang jelek, kata-kata yang cabul, kata-kata yang sia-sia. Tetapi ketika hal itu ternyata bagi kita juga mengalami dampaknya, hal itulah yang seharusnya membuat kita akan menjadi harus berhati-hati ketika berkata-kata. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa dampak dari kata-kata yang keluar dari mulut kita itu terhadap diri kita. Dampak yang pertama dikatakan pada Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya bahwa lidah itu berkuasa atas keberadaan hidup kita. Dia akan bisa mempengaruhi nasib perjalanan kehidupan kita. Ketika kata-kata baik yang keluar akan bisa membawa keadaan baik bagi hidup kita. Tapi ketika kata-katanya kotor, kata-katanya busuk, kata-katanya tidak berharga, sia-sia, justru itu akan bisa merusak diri kita sendiri. Ada orang yang dipenjara karena kata-katanya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan karena kata-katanya. Ada orang yang diturunkan jabatannya karena kata-katanya. Ada orang ditinggalkan pasangannya karena kata-katanya. Ada orang kehilangan pelanggannya karena kata-katanya. Jadi betapa kata-kata itu sangat mempengaruhi nasib perjalanan kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan juga berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ketika kita ingin menemukan hari-hari baik, kita harus menjaga lidah kita. Karena lidah yang kotor, lidah yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang busuk, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang cabul, kata-kata yang menyakiti, maka itu akan bisa mengubah nasib perjalanan kehidupan kita. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, maka ibadahnya itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Ibadah orang yang tidak mengekang lidah akan menjadi sia-sia. Ya, Tuhan berkehendak lidah kita itu dipakai untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan memuliakan serta memuji Tuhan bukan hanya pada waktu ketika ritual ibadah dilaksanakan, tetapi di segala tempat. Tuhan menghendaki kita ibadah itu dilakukan bukan hanya di hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, tapi sepanjang perjalanan hidup kita, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati. Termasuk di dalamnya kita mempersembahkan mulut kita untuk memuji Tuhan,
untuk memuliakan Tuhan dan juga sekaligus untuk memberkati sesama. Tuhan tidak ingin mulut kita itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk mengutuk sesama, bahkan untuk menyakiti mereka orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Kita semua di rumah punya pisau. Nah, pisau itu seringkali multifungsi. Dipakai untuk mengiris bawang, dipakai untuk memotong sayur, untuk memotong daging, untuk memotong ikan. Tapi kadangkala juga lebih dari itu. Dipakai untuk memotong tali, dipakai untuk memotong karung beras, dipakai juga untuk melubangi kayu. Ya. Bisa dipakai apa saja, tetapi Tuhan menghendaki lidah dalam pemakaiannya tidak sama seperti pisau dapur itu, yang bisa dipakai untuk kesemuanya. Tuhan berkehendak untuk mulut kita dipakai untuk memuji-muji Tuhan, tetapi juga untuk memberkati orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena itulah ketika kita hanya pakai dalam ibadah ritual saja, sementara di kesempatan yang berbeda, kita tidak pakai untuk memuliakan Tuhan, ibadah kita itu akan menjadi sia-sia. Itulah dampak yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan memperhatikan dampak yang ketiga. Setiap kata-kata yang kita keluarkan akan membawa kepada penghakiman. Ayatnya terdapat di dalam Matius pasal yang ke-12, ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kata sia-sia ini seperti apa? Ayat ini dilatar belakangi oleh peristiwa Tuhan Yesus mengusir setan dari seseorang yang kerasukan. Setelah setan diusir, orang itu menjadi sehat. Banyak orang yang takjub melihat kuasa Tuhan Yesus. Tetapi ada di antara mereka itu orang Farisi. Orang Farisi tidak takjub, tetapi dia mengatakan bahwa Yesus mengusir setan itu bukan dengan roh Allah, tetapi dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan, pemimpin setan. Jadi orang Farisi ini mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan itu dikatakan sebagai pekerjaan setan. Diputarbalikkan, kebenaran diputar menjadi kesesatan atau kesalahan. Nah, itulah si iblis. Itulah setan. Setan dari sejak awal dunia, zaman Adam dan Hawa, selalu memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan. Kesalahan menjadi kebenaran. Nah, kalau kita melakukan hal yang sama, berarti kita sudah meniru dan mengikuti pekerjaan si setan. Kadangkala sadar tidak sadar, kita pun melakukan hal yang sama, yaitu memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan. Yang salah diputar menjadi kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu yang disebut dengan kata sia-sia. Kata yang akan membawa kepada penghakiman. Seperti hanya iblis pun akan dihakimi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan Yesus sendiri memberi nasihat kepada kita. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Ya. Jadi kalau kita suka memperkatakan kata-kata yang tidak sebenarnya, yang hoax, itu berarti bahwa kita sudah menjadi pengikut si jahat. Dan kita akan mempertanggungjawabkan kata-kata itu di dalam penghakiman. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, dengan demikian mari kita sungguh berhati-hati ketika kita mau berkata. Karena perkataan mengandung kuasa yang akan membawa kita menemukan hari-hari baik atau sebaliknya. Akan membuat kita memiliki ibadah yang sia-sia. Dan juga akan membawa kita kepada penghakiman. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bisa mengendalikan lidah kita dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang tidak membawa kebaikan bagi orang yang mendengar maupun juga diri kita sendiri. Nah, kalau yang keluar adalah kata-kata baik, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, maka sejauh mana hal itu akan membawa dampak baik bagi mereka yang mendengar, bahkan juga kita yang memperkatakannya. Ada beberapa akibat yang akan terjadi. Yang pertama dikatakan di dalam dasar renungan kita, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Ya, bahwa ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik, maka kita akan membangun, sehingga mereka yang mendengar akan memperoleh kasih karunia. Apa yang disebut dengan kasih karunia? Yaitu berkat rohani. Berkat yang akan membawa keadaan baik rohani orang itu. Berkat yang akan membawa keadaan baik bagi kejiwaan orang itu. Kalau kerohaniannya diberkati, kalau kejiwaannya diberkati, tentu hal itu pun akan membawa keadaan seluruh kehidupannya pun akan diberkati oleh Tuhan. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, orang yang mendengar perkataan baik dari kita, dia akan mengalami kesembuhan atau pemulihan. Amsal pasal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Ya. Ini bukan berarti orang yang rematik, ya, orang yang sakit tulang, yang tidak bisa berjalan karena pengapuran, lalu menjadi bisa sehat kembali, bukan itu. Tapi kata tulang di sini adalah semangat, ya, semangat, kekuatan baru, nah, seperti itu. Ya, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu eksperimen yang dilakukan oleh beberapa tim medis, yaitu beberapa relawan ditaburi serbuk yang membuat dia gatal-gatal kulitnya. Setelah mereka gatal-gatal, mereka dipisah di dua ruangan. Ruangan yang satu dipakai untuk merawat, ruang kedua juga dipakai untuk merawat mereka. Yang pertama, penanganannya berbeda. Dikasih obat terhadap gatal-gatal itu, tetapi juga ditambah dengan penguatan, dengan penghiburan, dengan nasihat-nasihat untuk mereka tetap semangat, ya, menghadapi sakit yang ia alami itu. Sebaliknya, yang di tempat yang lain, ya, hanya dikasih obat, tidak dikasih penyemangat. Hasilnya ternyata berbeda. Mereka yang diberikan obat plus penyemangat
lebih cepat sembuh. Dan yang satunya lagi lebih lama sembuhnya. Ini membuktikan bahwa kata-kata yang positif, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan berdampak terhadap kesembuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di dalam ayat itu bahwa kata-kata yang menyenangkan itu sama seperti madu yang manis, yang menjadi obat. Ya. Madu itu kan fungsinya begitu banyak ya. Di samping untuk stamina, ya, juga untuk obat-obatan, juga untuk kecantikan. Artinya membuat si penerima madu itu mengalami keadaan lebih baik. Itulah juga kata-kata yang menyenangkan seperti madu. Tapi kata-kata yang tidak menyenangkan justru itu akan merusak, akan melemahkan semangat. Bahkan akan bisa memperparah keadaan kehidupannya, baik secara kejiwaan maupun juga mungkin secara fisiknya. Suatu hari saya bersama dengan istri saya pernah mengalami lemah semangat. Berbulan kami banyak berdiam, tidak banyak hal yang kami lakukan. Ya. Kami betul-betul ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, tapi juga ada rasa tidak bergairah untuk mengerjakan segala sesuatunya. Kenapa hal itu terjadi? Oleh karena kami mendengar ada orang yang berkata kepada kami bahwa si ini tidak senang dengan Bapak dan Ibu. Tidak mendukung Bapak dan Ibu. Waktu itu ketika kami mendengar kata-kata itu, kami langsung mengatakan di dalam diri kami, ya, kurang apa lagi? Kok ternyata selama ini di depan kami sepertinya tidak ada apa-apa, tapi ternyata di belakang mereka menusuk kami. Itu yang membuat kami menjadi lemah semangat. Tapi pada akhirnya setelah kami makin hari makin tertekan oleh hal itu dan tidak membuahkan apa-apa yang kami kerjakan, karena memang kami mengerjakannya juga dengan semangat, akhirnya kami pun datang kepada orang itu. Kepada orang yang dikatakan bahwa dia tidak mendukung, tidak senang dengan kami. Kami cross-check langsung dengan orangnya. Ternyata orang itu mengatakan yang sebaliknya. Tidak, Pak. Kami tidak pernah mengatakan seperti itu. Justru sebaliknya, kami sangat mendukung. Kami sangat senang. Kenapa Bapak tidak bertanya kepada kami dari dulu-dulu? Kenapa setelah sekian lama, ya, Bapak baru menyampaikan itu dan cross-check kepada kami? Tapi ini menjadi bukti bagaimana kuasa kata-kata itu, ya, bisa melemahkan akan kita. Ya, bukan mengobati tulang atau semangat, tetapi bisa melemahkan akan semangat kita. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah dampak, ya. Dampak ketika ada perkataan yang menyenangkan, maka itu akan menjadi obat, itu akan menjadi hal yang manis, hal yang enak, hal yang membuat dia nyaman, ya. Tetapi hal yang tidak menyenangkan, justru itulah yang akan merusak keberadaan orang itu. Itu yang kedua. Ya, dampak yang ketiga yaitu Amsal pasal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kalau dalam terjemahan lain, yaitu lidah lembut seperti pohon yang memberi hidup. Salah satu sumber yang menunjang kehidupan manusia itu adalah pohon. Saya tidak bisa bayangkan ketika di bumi ini tidak ada pohon. Manusia akan sulit untuk bertahan hidup. Ada pohon yang bisa dimakan. Baik buahnya, baik daunnya, baik batangnya maupun akarnya. Ada pohon yang tidak bisa dimakan sama sekali,
tetapi kayunya bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Ada pohon yang tidak bisa dimakan dan juga tidak bisa dimanfaatkan kayunya. Tetapi dia bermanfaat kehadirannya karena bisa mengurangi polusi udara yang menjadikan manusia bisa bernafas baik dan memiliki udara yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kehadiran pohon. Jadi perkataan yang lembut akan seperti pohon yang berdampak kepada manusia, yaitu membawa kebaikan. Dan karena itulah kita harus selalu berkata lembut. Tetapi sebaliknya, kata yang curang, perkataan yang curang akan menyakiti hati. Curang itu yang menyimpang, yang tidak benar, yang merusak, yang kotor, yang tidak membangun, akan melukai hati. Dan karena itulah Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus membangun akan sesama kita dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang membawa dampak baik bagi kehidupan orang-orang yang mendengarnya. Supaya kita senantiasa bisa berkata baik dan menghindari perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut kita. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus memiliki karakter yang baik. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang baik. Kita akan melihat hal itu dari ayat firman Tuhan yang terdapat dari Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Sampai di situ dulu. Yeah. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Yeah. Kalau kita sendiri memiliki karakter yang jahat, tidak mungkin kita mengeluarkan tindakan dan perkataan yang baik. Ya, pasti akan menghasilkan perkataan-perkataan yang jahat juga. Ya. Jadi untuk kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, ya kita harus menjadi orang yang berkarakter baik. Bagaimana supaya kita memiliki karakter yang baik? Kita harus menjadi murid Tuhan. Itu ada di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kepadaku Tuhan memberikan lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita ingin memiliki karakter yang baik, lalu menghasilkan hal-hal yang baik termasuk perkataan yang baik, ya kita harus menjadi murid Tuhan. Tuhan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, kata-kata yang busuk, kata-kata yang hina, kata-kata yang berbahaya. Kata-katanya selalu menghibur, menguatkan, menasihati, memotivasi. Itulah Tuhan. Dan ketika kita menjadikan diri kita murid, atau selalu sadar bahwa kita murid Tuhan, itu yang akan memampukan kita untuk kita bisa menghasilkan perkataan-perkataan baik kepada setiap orang. Dan yang kedua, tadi saya katakan, yaitu memiliki hati yang baik. Kenapa? Di ayat yang berikutnya lagi dikatakan,
dari Matius 12 ayat 34-35 tadi. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi untuk menjaga mulut, terlebih dahulu menjaga hatinya. Kalau hatinya baik, mulutnya akan baik. Kalau hatinya jahat, mulutnya akan jahat. Kalau hatinya busuk, mulutnya pun akan busuk. Kalau hatinya tidak suka, maka mulutnya pun akan memperkatakan kata-kata yang tidak suka dan menyakiti. Bapak dan kasih Tuhan, menjaga hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Letakkan hati kita dekat dengan hatinya Tuhan. Biarkan Tuhan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, dengan kuasa firman-Nya mengendalikan hati kita. Kalau hati kita itu dikuasai Roh Tuhan, kalau hati kita itu dikuasai oleh firman Tuhan, tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti akan yang baik, pasti akan menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan mereka, orang-orang yang mendengarnya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi sesama. Bagaimana penyataan kasih itu? Yaitu kita harus membangun sesama itu. Di antaranya bagaimana? Yaitu kita harus memakai kata-kata kita. Bukan untuk merusak hati sesama. Bukan untuk merusak mental sesama. Bukan untuk merusak kepribadian sesama. Tetapi harus membangunnya. Yaitu terus membuat mulut kita itu bukan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tetapi kata-kata yang baik. Kata-kata yang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama sehingga mereka semua mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lagi melalui firman-Nya. Amin. Mari sebelum kita masuk di dalam doa, kita akan terlebih dahulu menyanyi satu pujian. Mulutku penuh pujian. Pujian ini sangat indah sekali karena mengajak kita untuk mulut kita itu selalu dipakai memuji Tuhan dan untuk menjadi berkat dalam sepanjang hari bagi kehidupan sesama orang-orang di sekeliling kehidupan kita. Pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
kita masuk dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah berkenan melawat kami lagi dengan nasihat firman-Mu. Kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus yang telah bekerja melalui hamba-Mu, menjabarkan firman-Mu tentang bagaimana kami harus mengendalikan lidah kami, supaya yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, yang memotivasi, dan bukan kata-kata yang kotor. Dengan demikian, setiap kata-kata kami itu akan membawa dampak positif bagi setiap mereka, orang-orang di sekeliling hidup kami, maupun juga untuk pribadi kami. Tidak mudah kami melakukan akan hal ini. Namun kami yakin Roh-Mu yang sudah menyatakan firman itu kepada kami, Roh-Mu itu pula yang akan memberi kuasa kepada kami untuk kami dapat melakukannya. Inilah Tuhan, syukur kami atas firman yang sudah kami terima. Dan kini waktunya kami bersama merendahkan diri dan menyerahkan pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu GKN Betania. Mengucap syukur walaupun kegiatan sementara dilaksanakan secara online, namun itu tidak mengurangi akan sukacita kami dalam mengikutinya. Dan berkat-berkat Tuhan secara rohani pun terus dicurahkan bagi hidup kami. Sehingga kami tetap berada di dalam ketegakan iman di dalam Tuhan. Itu semua oleh karena Engkau yang senantiasa menggembalakan kami lewat gereja-Mu ya Bapa. Karena itu kami terus serahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk gembala sidang bersama dengan seluruh yang Tuhan percayakan melayaninya. Baik mereka pendeta pembantu, baik mereka para majelis, para pengurus komisi, bahkan panitia yang mengerjakan segala sesuatunya untuk mendukung pekerjaan tempat ini diberkati oleh Tuhan. Api Roh-Mu terus membakar semangat para pelayan-Mu untuk tetap giat dan rajin melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka pun dapat menjadi orang-orang yang dipercaya dan layak untuk dipercayakan lagi perkara-perkara yang lebih besar lagi, yang itu membawa dampak baik bagi karya Allah dinyatakan di tengah-tengah perluasan kerajaan-Mu melalui gereja ini. Seluruh keluarga dan pribadi jemaat-Mu kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan melindungi seluruh jemaat-Mu dengan kuat kuasa-Mu dari virus COVID-19 yang masih merajalela. Dimanapun jemaat-Mu beraktivitas, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, ketika mereka bekerja, ketika mereka bersekolah, ketika mereka berdagang dan melayani, bahkan berbagai aktivitas lain, senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Dan juga mencukupkan setiap kebutuhan demi kebutuhan yang diperlukan. Yang Tuhan nyatakan melalui usaha, melalui pekerjaan, dan melalui sumber-sumber lain yang akan Tuhan pakai untuk memberkati setiap kebutuhan demi kebutuhan yang diperlukan oleh jemaat-Mu. Menyerahkan kepadamu untuk mereka yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, karena harus menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah lawatan Tuhan juga dinyatakan kepada setiap mereka jemaat-Mu yang sakit itu, supaya mereka pun mendapatkan kesembuhan oleh kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Pemulihan kesehatannya membawa mereka dapat menikmati lagi anugerah kehidupan dengan kesehatan yang cukup, dengan segala aktivitas yang mereka lakukan dalam melaksanakan panggilan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka. Dan kami berdoa kepada Tuhan untuk seluruh pekerjaan Tuhan. Dimanapun Injil diberitakan, dimanapun orang-orang percaya digembalakan, dimanapun orang-orang terhilang dijangkau di dalam pemberitaan Injil dan diselamatkan dalam pengenalan akan Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan berkenan memberkati. Baik yang dilaksanakan lewat gereja Tuhan, lewat berbagai lembaga dan yayasan Kristen, serta persekutuan-persekutuan, bahkan juga melalui berbagai kegiatan-kegiatan di mana penyataan kasih Kristus serta kebenaran diberitakan dan dinyatakan, diberkati oleh Tuhan. Supaya dari waktu ke waktu
banyak jiwa yang tersesat, yang terhilang akan dibawa ke dalam kehidupan kekal oleh iman kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, biarlah Tuhan berkenan memberkati bangsa ini yang masih terus bergumul dengan musibah yang masih menimpa bangsa ini, yaitu pandemi corona. Kami mohon Tuhan memberkati Satgas tingkat pusat sampai tingkat daerah yang merupakan kepanjangan tangan pihak pemerintah. Bila mereka senantiasa disertai Tuhan dan apapun yang dilakukan diberkati untuk membawa hasil yang baik bagi penanganan COVID-19 ini. Sehingga pada waktunya nanti COVID ini akan berhenti dan membawa pemulihan kesehatan atas masyarakat yang terinfeksi, bahkan juga akan membawa pemulihan ekonomi atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih, kami juga menyerahkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati secara khusus untuk para dokter, bahkan perawat yang berhadapan langsung dengan mereka, para pasien yang terinfeksi corona. Dilindungi mereka dan diberkati dalam usaha mereka sebagai tim medis yang terus berjuang untuk mengobati yang sudah terinfeksi. Supaya melalui tim medis para dokter, perawat itu, banyak mereka yang sakit menjadi disembuhkan. Dan bahkan kematian karena COVID-19 pun semakin mengecil, bahkan menjadi berhenti. Tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang meninggal karena COVID. Mari Tuhan, Engkau tolong akan pergumulan bangsa negara kami ini. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di surga. Inilah syukur dan syafaat kami. Semuanya kami alaskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya sumber pengharapan hidup kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita akan menerima doa berkat. Dan untuk hal itu saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kembali kita akan menyanyi pujian yang sama yang sebelumnya sudah kita nyanyikan. Ya. Mulutku penuh dengan pujian. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. 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 Amin.
Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ibadah telah selesai. Silahkan duduk kembali dan bersaat teduh, bersalam-salaman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terus jalani hidup di dalam ketundukan kepada pimpinan Roh Kudus serta firman Tuhan. Dan ikutin protokol kesehatan, karena itulah cara kita mengasihi sesama dan juga mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.